Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan materi tentang TikTok Shop dan JB. Saya atas nama Zainal Abidin. Pengertian e-komersi. E-komersi adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan lewat media elektronik. E-komersi berasal dari bahasa Inggris yaitu elektronik komersi atau perdagangan elektronik, dan bagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face. Dalam e-komersi juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem perdagangan yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau internet. Dalam e-komersi, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, sehingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih, aktivitas e-komersi adalah suatu penerapan dari e-bisnis atau bisnis elektronik, yang mana berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. E-komersi adalah contoh penerapan kolaborasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi menggunakan teknologi internet. Jadi secara garis besar, e-komersi ini bukan hanya meliputi aktivitas perniagaan saja, tapi juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, klien, servis, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. E-komersi merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi. Di samping memanfaatkan teknologi digital, e-komersi ini juga membutuhkan database, email, dan juga teknologi lain yang non-internet, misalnya dalam mengirim barang dan cara membayar produksi dari e-komersi. Sejarah terbentuknya TikTok Shop dan perkembangannya. Pada 17 April 2021, secara resmi aplikasi TikTok di Indonesia menghadirkan fitur baru yang dinamakan dengan TikTok Shop. Fitur ini adalah sebuah sosial komersi yang inovatif dan yang dapat menjangkau para penjual, pembeli, dan kreator yang menyediakan pengalaman berbelanja yang lancar, menyenangkan, dan nyaman. Fitur ini memberi kesempatan kepada brand dan para penjual untuk mengembangkan bisnisnya melalui distribusi konten, video pendek, dan fitur live shopping di akun TikTok bisnis mereka, atau bekerja sama dengan para kreator. Melalui fitur ini juga, TikTok dapat melanjutkan misinya untuk terus menyebarkan kebahagiaan pada penggunanya. Dalam peluncurannya, TikTok menggelar program live shopping bersama artis Nagita Slavina di TikTok. Nagita sampaikan berbagai produk seperti perlengkapan kecantikan sehingga alat elektronik dengan berbagai promo yang tak kalah menarik. Live stream ini disebut antusias dan mendapatkan lebih dari 1,4 juta view. Yang kedua, sejarah terbentuknya JD.com dan perkembangannya. Perusahaan ini didirikan oleh Liu Qiangdong, dikenal sebagai Richard Liu, pada Juli 1998 sebagai toko fisik yang menjual produk optik magnet di Beijing, China dengan nama Jingkong Century Traffic Co.
retailnya, lalu berkembang dan menjual barang elektronik, telepon seluler, komputer, dan barang serupa. Situs daring B2C. Perusahaan tersebut aktif di Januari 2004 dengan nama domain jdlaser.com, lalu 360bui.com di 2007. Akhirnya nama domain diubah lagi menjadi jd.com di Maret 2013. Pembelian domain jd.com memakan biaya $5 juta pada saat yang sama. jd.com mengumumkan logo dan maskot barunya. Tencent yang memegang 20% saham perusahaan ini. jd.com mengoperasikan pengantaran barang menggunakan kendaraan nirawak, mobil otonom, dan robot, serta memiliki sistem pengantaran dan infrastruktur nirawak terbesar di dunia. Perusahaan ini sedang menguji pengantaran menggunakan robot, membangun bandara kendaraan nirawak, dan meluncurkan truk otonom pertamanya. TikTok Shop, perkembangan jaringan sosial atau media sosial di Indonesia sedang mencapai puncaknya. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa tahun lalu. Akibatnya, sebagian besar aktivitas dilakukan secara online, membuat orang lebih sering menggunakan internet. Alhasil, penggunaan jaringan sosial khususnya TikTok berkembang pesat. Masa pandemi memaksa banyak orang untuk tinggal di rumah, tapi berada di rumah pasti membosankan bagi semua orang, apalagi saat tidak ada hiburan. Seperti yang disebutkan, TikTok hadir untuk menghilangkan kebosanan di rumah. TikTok menjadi fenomena seiring dengan semakin banyaknya netizen. Hal ini membuat banyak para pelaku bisnis yang menggunakan TikTok sebagai media marketing mereka. TikTok marketing adalah strategi pemasaran digital yang menggunakan jaringan sosial dalam hal ini. TikTok seperti halnya menggunakan platform media sosial lainnya. Menggunakan TikTok terlebih dahulu membutuhkan analisis dan pengenalan cara kerja platform agar dapat menampilkan hasil iklan dengan lebih optimal. Perkembangan UIJD.com dari masa ke masa. JD.com, JD.ID adalah layanan perusahaan e-commerce yang berbasis di Jakarta, Indonesia. JD.ID mulai beroperasi di Indonesia sejak Oktober 2015. JD.ID mulai beroperasi di Indonesia sejak Oktober 2018. Pada awalnya, mereka fokus terhadap menyediakan pelanggan dengan produk elektronik dan gadget yang sulit ditemukan seperti iPod Pro dari Apple dan A2 dan 2010 dari Lenovo yang baru launching pada akhir tahun 2015. Sekian. Kendala dihadapi TikTok Shop dan JD.com pada masa pandemi. Yang pertama adalah dari segi pasokan. Semenjak diberlakukannya pembatas sosial berskala besar (PSBB) hampir di seluruh wilayah, banyak para UMKM kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, ujarnya saat jumpa secara virtual. Yang kedua, tantangan kedua adalah masalah cash flow. Banyak pelaku UMKM yang merasakan pendapatannya menurun akibat tidak adanya pelanggan yang membeli produk semenjak PSBB dan physical distancing diberlakukan. Yang ketiga, yakni dari anjloknya permintaan. Ketidakpastian pasar membuat permintaan akan barang yang dijual oleh para UMKM menjadi berpengaruh. Selanjutnya, solusi TikTok Shop menangani masalah menarik target pasar. Yang pertama, mengubah akun TikTok menjadi akun bisnis. Yang kedua, membuat konten menarik dan update. Yang ketiga, maksimalkan fitur-fitur TikTok. Yang keempat, menggunakan hashtag yang tepat. Solusi TikTok Shop menangani masalah menarik target pasar. Yang pertama, pemasangan iklan.
Selanjutnya, solusi JD.com menangani masalah menarik target pasar. Yang pertama, menawarkan promo dan diskon. Seperti yang kita tahu bahwa banyak konsumen yang menyukai dengan yang namanya diskon, apalagi dengan kupon ongkir. Yang kedua, memasang iklan lebih banyak. JD.com atau bisa dibilang JD ID ini bisa juga memberikan ruang bagi brands yang ingin memasangkan bisnisnya. Brands bisa memasang di JDID. Ya, jadi kesimpulannya, dengan adanya layanan e-commerce, banyak manfaat yang dapat memudahkan dalam proses jual beli atau jasa yang diberlakukan. Informasi tentang perusahaan dan penawaran khusus bisa diakses calon customer dengan lebih jelas dan lengkap, meskipun para calon customer elektronik yang bisa disebut e-commerce adalah pengguna jaringan besar dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis sebagian besar e-commerce terjadi antar bisnis dan bukan antara bisnis dengan konsumen. Tetapi pandangan populer tentang e-commerce ini adalah tentang penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.